Kata dimulai. Jadi
Iya, ada si A. Bisa ada si Emot ceria. Kemudian ada si Bunga, ada di Emot sedih. Pertanyaan Bunga ya. Akila tadi di Emot ceria. Ayo bertanya, cerianya kenapa hari ini? Bahagia. Bahagianya kenapa nak? Apa baru dapat hadiah ulang tahun? Apa baru dapat nilai yang bagus? Bagaimana? Dapat nilai bagus. Jadi hari ini ceria ya. Oke, sekarang ini ada si Bunga. Kenapa nak? Kok bisa sedih? Kenapa? Apakah nilai kurang bagus? Apa karena kemarin tidak mendapatkan hadiah? Bagaimana? Kamu mendapatkan nilai yang kurang? Berarti untuk ke depan harus belajar lebih giat lagi biar dapat nilai seperti Akila. Ya, jadi mukanya ceria. Seperti apa nak? Muka ceria. Oke, Naya. Sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu. Yang hari ini nggak masuk siapa ya? Siapa yang nggak masuk hari ini ya? Siapa ya? Abdullah kan ada? Ada ya. Kemudian Akila ada? Ada. Kemudian Hendrik ada? Ada. Terus Adam? Ada. Kenapa kira-kira Adamnya nggak masuk? Sakit ya? Oh iya, Pak, tadi mamanya Adam sudah telepon ibu mengabari bahwa si Adam tidak bisa masuk karena kemarin hari ini si Adamnya kurang enak badan. Oke, Nona, sekarang Ibu mau tanya tentang keyakinan kelas kita. Siapa yang masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Ayo, Nasa. Mandiri. Bilal. Disiplin. Oke, lanjut. Baring. Tanggung. Ayo, Isa. Saling menghormati. Lanjut, Diana. Ayo. Gotong royong. Banyak ya nak ya. Keyakinan tentang disiplin. Nah, itu yang namanya keyakinan di dalam kelas kita itu tidak boleh lupa. Karena keyakinan di dalam kelas itu setiap hari harus kita terapkan. Ya, paham anak-anak? Siapa yang masih ingat pelajaran di minggu lalu? Pelajaran matematika kita di minggu lalu. Yuk. Oke, Adika apa? Tentang bangun datar. Oke, hari ini kita akan belajar masih berkaitan dengan pelajaran kita di minggu lalu, ya, yaitu masih tentang bangun datar. Ya. Namun bangun datarnya minggu lalu kan kita belajar tentang bangun datar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ibu mau tanya lagi, siapa yang masih ingat contoh segi banyak beraturan? Coba Azim. Apa itu? Jendela. Bentuknya persegi. Kenapa kita sebut sebagai segi banyak beraturan? Karena panjang sisinya sama. Oke, siapa yang masih ingat contoh segi banyak tidak beraturan? Oke, Atika lagi. Pintu. Itu pintu bentuknya apa? Persegi panjang. Kita sebut sebagai segi banyak tidak beraturan karena keempat sisinya itu tidak sama semuanya ya nak ya, kecuali yang berhadapan itu baru sama. Oke. Nah, untuk hari ini kita
banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ya, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan video terlebih dahulu biar kalian lebih memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat semua dan masih semangat ya nak untuk belajarnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencari keliling bawah datar, segi banyak beraturan, dan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, kali ini Ibu akan memberikan kalian definisi dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki sisi-sisi yang sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar. Dan untuk segi banyak tidak beraturan merupakan bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang maupun sudutnya tidak sama besar alias sembarang. Berikut ini adalah contoh gambar dari bangun datar segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk contoh segi banyak beraturannya yaitu segitiga sama sisi, persegi, segi 5, segi 6, segi 8, dan bintang. Nah, untuk segi banyak tidak beraturannya contohnya persegi panjang, tanda panah, jajar bejang, trapesium, segitiga siku-siku, dan segitiga sama kaki. Berikut ini adalah cara mencari keliling segi banyak beraturan. Keliling bangun datar segi banyak sama dengan jumlah semua sisi. Keliling bangun datar segi banyak beraturan sama dengan N dikali banyak sisi. Dengan catatan N merupakan banyak sisi. Ya, ini di bawah ini adalah contoh dari soal mencari keliling segi banyak beraturan. Contohnya, berapa meter panjang pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi kandang ayam yang berbentuk segi 6 beraturan tersebut? Untuk menjawabnya ataupun jawabannya, keliling segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F sama dengan N dikali panjang sisi atau N dikalikan dengan 8 meter. Hasilnya adalah 48 meter. Jadi, panjang pagar yang mengelilingi kandang ayam adalah 48 meter. Nah, berikut ini adalah cara menentukan panjang sisi jika diketahui kelilingnya. Keliling bangun datar segi banyak sama dengan jumlah semua sisi. Untuk keliling bangun datar segi banyak beraturan sama dengan N dikali banyak sisi. Dengan catatan N sama dengan banyak sisi. Berikut ini adalah contoh dari soalnya. Tentukan panjang sisi dari bangun datar segi 6 beraturan berikut. Jika diketahui kelilingnya adalah 48 meter. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Keliling segi 6 beraturan A, B, C, D, E, dan F sama dengan N dikali panjang sisi. 48 meter itu merupakan kelilingnya tadi ya nak. Maka kita tulis 48 meter. 48 meter sama dengan N ataupun jumlah daripada sisinya ya N dikali panjang sisi. Maka jawabannya 48 meter dikali 1/6 sama dengan 6 dikali 1/6 dikali panjang. Dan hasilnya yaitu 8 meter sisinya. Ya, jadi panjangnya ya adalah 8 meter. Karena ya, karena 48 dibagi 6 itu adalah hasilnya 8 atau 8 dikali 6
sama dengan 48 meter. Jadi sudah jelas ya nak bahwa panjang sisi daripada bangun datar pada gambar tersebut yaitu 8 meter. Nah, sekarang kita beralih ke mencari keliling segi banyak beraturan. Nah, kita sudah melihat bahwa di situ ada gambar segi 6 tidak beraturan. Untuk menghitung keliling segi banyak tidak beraturan, kita bisa memutlakkan semua sisi-sisinya. Contoh, jika sebuah segi banyak tidak beraturan memiliki 6 sisi dengan panjang masing-masing sisinya adalah 5 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 6 cm, dan 3 cm. Maka keliling segi banyak tersebut adalah keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E dan ditambahkan dengan F. Maka kelilingnya sama dengan 5 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 tambah 6 dan ditambahkan 3. Maka jumlah keseluruhannya adalah 38 cm. Jadi keliling dari segi 6 tidak beraturan tersebut yaitu 38 cm. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, berikut ini adalah latihan untuk panjang ya nak ya. Tentukanlah berapa keliling dari bangun datar berikut. Nah, di situ ada bangun datar persegi, ada bangun datar segitiga sama sisi, kemudian ada bangun datar segi 5, dan ada bangun datar segitiga. Nah, silakan kalian kerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing dan tetap akan pantau selalu ya nak. Sukses selalu untuk kalian, tetap semangat belajar untuk menggapai masa depan. Semangat! Sampai bertemu di pelajaran berikutnya ya nak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah tonton videonya? Oh iya, tadi di videonya ada gambar kalian loh. Bahagia nggak waktu itu? Jadi nak sekarang keluar bukunya. Jadi barusan kita telah menyaksikan video tentang mencari keliling segi banyak beraturan dan keliling segi banyak tidak beraturan. Nah ya, nah sekarang coba perhatikan, Ibu masih akan melanjutkan penjelasan dari yang video tadi ya. Oke ya, perhatikan di depan. Keliling. Contoh segi banyak beraturan itu apa nak? Jendela. Bentuknya persegi. Ya, contohnya adalah jendela. Ya, jendela. Nah, kita mencari kelilingnya kan kita tahu tuh gambarnya. Gambarnya seperti apa? Segi empat. Yang namanya persegi itu ya nak ya. Ukurannya sama. Ya. Nah, ini ukurannya sama. Misal di sini ada 3 cm sisi sebelah sini ya, 3 cm. Berarti panjang sisi sebelah sini itu 3 cm. Sebelah sini itu 3 cm. Sebelah sini juga 3 cm. Dulu ya. Maka kelilingnya adalah misal di sini A ya nak. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. A itu berapa nak?
sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, hasilnya kaliring dari persegi ini atau segi yang beraturan itu adalah 12 cm. Nah, sekarang ini ada yang ditanyakan sama? Ada. Oke, kita lanjut ke segi banyak tidak beraturan. Seperti tadi contohnya itu adalah pintu. Pintu itu bentuknya persegi panjang, ya. Ini tidak masuk ke segi banyak beraturan karena panjang ini dan ini berbeda, ya, berbeda. Misal di sini 4, di sini ukurannya 8, ya. Nah, itu yang membuat ini disebut dengan segi banyak tidak beraturan karena ukurannya berbeda. Nah, kita kasih kode lagi ya biar gampang ya. Nah, di sini yang namanya persegi panjang itu kalau sudah ketahuan sisi salah satu sisinya, maka sisi yang berhadapan dengannya itu sama panjangnya. Jadi jangan bingung. Kalau di sini kan belum ada angka, di sini belum ada angka juga. Jangan bingung karena sama 4. Kalau di sini 4, maka panjang di sini juga adalah 4. Dari sini 4. Nah, yang di atas juga belum ditulis dulu. Berapa? Nah, di sini ada 8, berarti di sininya juga ada 8. Nah, sekarang kita mencari kelilingnya bagaimana caranya? Sama dengan yang tadi ya. Kita tambahkan A tambah B tambah C tambahkan dengan D. A tambah B tambah C tambah D. Tambah B-nya ada berapa, Nak? Ada 8. C-nya ada berapa? Ada 4. Tambah D-nya ada berapa? 8. Atau ya bisa 2 ini rumusnya ya, Nak. 2 kali panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Panjangnya ada 8. Nah, kita tulis di sininya 2 dikali 8 tambah lebarnya 4. Nah, 4 tambah 8 berapa? Berapa? 12. 12 tambah 4 16 tambah 8 24. Nah, sekarang kalau kita cari dengan jalan seperti ini ya, sama dengan 2 ya, dalam kurung 8 tambah 4 berapa? 12. Jadi hasilnya berapa? 2 kali dengan 12 24. Ya. Ada yang kira-kira Azim sudah paham ini, Nak? Sudah? Gimana? Udah semangat? Kembali semangat? Silakan duduk, kita tepuk konsentrasi dulu ya, Uma ya. Tepuk 1,
pernapasan dia setelah menarik nafas dia kemudian menghembuskan nafas dia dengan pelan-pelan. Lebih tenang, lebih rileks ya. Kemudian apa lagi? Lebih tenang. Oke, itu yang dirasakan ya. Oke nak, sekarang kita lanjut yang tadi yang ibu jelaskan tadi. Sudah paham? Sudah paham belum? Kalau begitu kita ada tugas ya. Tugasnya ini tugas kelompok ya. Artinya kalau tugas kelompok itu jadi bekerja sama. Satu kelompok itu bekerja sama. Jadi hasilnya nggak sendiri-sendiri nak, tapi hasilnya ada satu lembar, namun hasil bekerja sama. Nah, untuk tugas individunya juga nanti ada. Ya, sekarang kalian kerjakan untuk tugas kelompoknya dulu, ya. Paham ya? Oke. Coba perhatikan petunjuk untuk tugas yang ini, ya. Kalian kan sudah ibu kasih segitiga beraturan dan tidak beraturan, ya. Kalian lihat di depan. Ya, di depan ini untuk yang dua kelompok ini ya, Nak ya. Kalian lihat di depan ya. Kalian cari di antara gambar-gambar itu yang masuk ke segitiga beraturan.
kita hari ini bahwasanya pelajaran kita hari ini adalah mencari keliling segi banyak beraturan dan mencari keliling segi banyak tidak beraturan. Yang tujuannya yaitu agar anak-anak sekalian memahami dan tahu cara mencari keliling segi banyak beraturan dan mengetahui cara mencari keliling persegi banyak tidak beraturan. Apa yang Azim pelajari, yang Azim pahami di hari ini? Oke, tentang segi banyak peraturan dan segi banyak. Bagaimana perasaan Azim hari ini? Senang. Kenapa senang? Karena belajar memahami segi banyak peraturan dan tidak beraturan. Bahagia lah ya hari ini ya belajarnya ya. Ya oke. Untuk minggu depan kita ada tugas ya, ada tugas ya. Tugasnya itu yang ada di video tadi ya, kalian kerjakan di buku PR. Buku PR apa? STK. Buku PR? STK. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi untuk hari ini karena jam pelajaran matematika kita sudah selesai, maka pelajaran